Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Yes Young Entrepreneur School SMK Negeri 6 Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Nakia Auriela. Nah, hari ini kita akan mulai podcast pertama kita. Untuk pertama dulu deh, Nakia mau sapa sobat asik di luar sana. Apa kabar sobat asik? Aktif, smart, inspiratif, dan kreatif. Nah, pagi ini nih SMK Negeri 6 Yogyakarta akan mulai podcast lagi. Nah, untuk pertamanya kita mau bahas tentang SMKPK karena SMK Negeri 6 ini sekarang kan sudah dapat julukan SMKPK nih. Pasti mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih SMKPK itu? Dan hari ini spesial sekali, kita kedatangan narasumber kita yang sangat spesial. Karena beliau ini Masya Allah kemarin habis dapat penghargaan berupa CEO terbaik 2021. Tepuk tangan dulu untuk Bu Wi Indriadi SPD MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, terima kasih. Apa kabar Bu Wi? Alhamdulillah baik. Ini hari ini kita memulai pembahasan SMKPK Bu. Iya. Mohon izin untuk buka masker nggih. Oh ya, boleh saya juga ya. Salah sehat. Amin. Bu Wi, kemarin keren, Masya Allah dapat penghargaan CEO terbaik 2021 se-Indonesia. Iya, betul. Kami ingin bertanya-tanya nih Bu, kan SMKPK. SMKPK itu sebenarnya apa sih Bu, dan kenapa kok disebut SMKPK? Baik, sebelumnya Ibu sapa dulu ya, sahabat asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Nakia yang smart. Tentunya Nakia hari ini Ibu bangga karena bisa bersanding dengan salah satu siswa dari SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Negeri 6 Yogyakarta. Nah, membahas tentang SMK Pusat Keunggulan, ada sejarahnya ini. Sejarah singkatnya begini. Di tahun 2020 SMK 6 mendapatkan kesempatan untuk bisa berkompetisi dengan SMK-SMK di seluruh Indonesia. Nah, itu ada program yang namanya Center of Excellence. Nah, kemudian lanjut ada di tahun 2021 disebut dengan Pusat Keunggulan atau disingkat SMKPK. Nah, Pusat Keunggulan ini sebenarnya tindak lanjut dari program Center of Excellence, hanya berubah nama. Nah, sejak ditetapkan itu maka SMK 6 terus berbenah dari beberapa program dan beberapa hal karena sebagai pusat keunggulan tentu akan menjadi pusat belajar bagi SMK-SMK lain di daerah istimewa Yogyakarta maupun nasional. Nah, terbukti di tahun 2021 karena banyak raihan prestasi dari siswanya, dari gurunya, bahkan alhamdulillah kami sebagai CEO itu bukti kita sudah harus bisa dan wajib untuk berbagi ke SMK-SMK yang lain. Nah, berbagi ini dalam arti menularkan keberhasilan-keberhasilan, ilmu-ilmu serta prestasi-prestasi, maka layak itu disebut sebagai SMK Pusat Keunggulan di sektor hospitality. Gitu Nakia. Saya juga baru paham ini Bu sekarang ini. Yeah. Nah, terus kalau untuk program-programnya sendiri itu apakah ada yang berbeda dengan SMK-SMK pada umumnya Bu? Ya tentu berbeda karena SMK Pusat Keunggulan disiapkan untuk mampu memberi contoh. Nah, tentunya programnya lebih banyak, kegiatannya juga lebih fokus pada peningkatan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana SMKPK mampu menjalin hubungan kerjasama dengan industri mitra. Nah, hubungan kerjasama dengan industri mitra ini dalam rangka menyiapkan lulusan nih, agar lulusannya satu, bisa diserap di industri. Yang kedua, lulusannya mampu berdikari dengan membuka wirausaha. Seperti konsep sekolah kita Young Entrepreneur School, yaitu bagaimana mencetak calon-calon wirausaha muda. Nah, bagaimana dengan melanjutkan? Oke saja, melanjutkan itu bonus begitu. Nah, kalau ada yang berdikari berwirausaha, ada yang bisa bekerja di industri,
tentu melanjutkan juga sebuah pilihan yang bisa menjadi unggulan di SMK 6. Kenapa tidak? Bekerja sambil kuliah bisa, punya usaha sambil kuliah lebih oke karena kuliahnya bisa dengan biaya sendiri. Iya, gitu. Nah, itu dari satu program pengembangan link and match dengan industri. Ada program yang lain apa? Peningkatan SDM. Nah, peningkatan SDM itu mulai dari siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, ditingkatkan kemampuannya. Bagaimana kepala sekolah mampu memimpin sebagai seorang leader. Nah, itu ada pelatihan yang namanya CEO. Nah, Executive Officer setingkat. Bagaimana kepala sekolah tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran tetapi mampu memimpin sebuah bisnis wirausaha. Nah, alhamdulillah dari 900 SMK kemarin kita terbaik. Kemudian kapasitas guru, ada guru-guru dimagangkan, ada guru-guru didiklatkan. Kemudian siswanya juga mendapatkan pengembangan kompetensi yang menghadirkan guru-guru industri ke sekolah sampai mendapatkan lisensi sertifikasi dari industri. Nah, kemudian ada peningkatan sarana prasarana nih. Semua hal sarana prasarana Nakia bisa melihat ya? Bisa. Perubahannya sangat. Ya, nah bisa cerita nanti Nakia apa saja nih perubahan di sekolah kita. Tentu melengkapi laboratorium, termasuk ini podcast ini adalah sarana untuk branding sekolah agar bisa dikenal, bisa sebagai belajar Nakia untuk berkomunikasi, kemudian rasa percaya diri. Jadi semua sudut sekolah ini dibangun untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Itu di belakang Nakia, di balik kaca. Nah, ini kawan-kawan sedang praktek ya, ini dari jurusan kecantikan misalnya. Nah, ini semua hal kita bangun biar nyaman. Nah, yang kemudian pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, pelanggan kita siapa? Ada industri, ada siswa, ada masyarakat umum. Maka kita akan mengembangkan Teaching Factory. Nah, alhamdulillah sebentar lagi launching nih Teaching Factory kita, Kanam Bujana. Nah, ini bersyukur program-program itu bersinergi berjalan dengan baik. Gitu. Nah, jadi itu salah satu program. Kemudian yang nggak kalah penting nih di pembelajaran. Ya, merasakan perubahannya nggak? Lumayan, sangat Bu. Sangat ya. Nah, Nakia bisa cerita perubahan cara mengajar guru, bagaimana belajar dengan menyenangkan, untuk dibentuk sebagai leader, calon wirausaha muda. Maka kita punya gerakan yang namanya gerakan GSWM, Gerakan Sekolah Wirausaha Menyenangkan. Jadi anak-anak belajar dengan senang, tidak terpaksa, tidak tertekan gitu, tidak tertekan, sehingga kecerdasan dan kreativitas inovasi anak-anak akan terbuka, bebas. Kita beri ruang sehingga anak-anak bisa mengeksplor diri. Iya. Nah, ini Nakia bisa cerita ini untuk proses pembelajaran. Nah, di proses pembelajaran ini kita juga sinkronisasi dengan industri, sinkronisasi antar mapel, sehingga Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi untuk memberikan proyek-proyek real pada anak-anak. Gitu. Contohnya terbukti saat kalau kita kemarin PAS juga gitu Bu, lumayan banyak soal-soal yang nyangkut sama dunia industri, supaya kita nggak keluar jalur gitu Bu. Ya, itu yang Nakia rasakan ya. Kalau project realnya, contohnya apa Nakia? Kalau project realnya mungkin saya sama teman-teman ini lebih banyak di ini Bu, lebih banyak untuk waktunya habis untuk ini belajar produktif. Kalau misalnya saya sendiri dari Tata Busana, kami lebih fokus untuk menjahit, membuat desain, dan kami bukan dibebaskan tapi dipersilahkan untuk mengeksplor ide-ide kreatif kita, untuk membuat desain. Jadi kami nggak terpaku. Nah, itu contoh konsep pembelajaran yang sudah kita lakukan dengan proyek-proyek yang Nakia alami. Gitu ya. Ada lagi Nak? Saya juga mau tanya Bu, karena kan ini lagi di masa pandemi ya. Pastinya ada lah
ke kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang SMK 6 alami dalam melaksanakan program-program keunggulannya seperti yang tadi ini. Nah, itu apa saja sih Bu hambatan-hambatannya dan cara mengatasinya, Bu? Ya, tentu pandemi sesuatu hal yang ada di era sekarang. Okay. Kalau Ibu mengatakan kita ini sekarang dalam kondisi VUCA atau VUCA. Apa itu, Bu? Ya, VUCA itu volatility, dunia ini perubahannya cepat. Okay. Kita nggak pernah menyangka loh pada saat menerapkan sebagai Young Entrepreneur School itu di awal tahun 2020 akan terjadi pandemi kan begitu. Nah, kemudian O-nya uncertain place, itu serba tidak pasti ya. Kemudian kompleks, persoalannya kompleks. Ambigu, nah serba membingungkan. Maka VUCA kita lawan dengan VUCA. VUCA V-nya pertama apa? Vision. Kita harus punya visi yang jelas. Visi SMK 6 apa nih? Young Entrepreneur School. Maka program-programnya, kegiatan-kegiatannya kita lakukan meskipun pendampingannya secara daring. Ya, nah dia juga toh mendapat pembelajaran secara daring. Kemudian kalau yang bisa diluringkan ya kita luring. Nah, ini kesempatan yang baik sebenarnya pemanfaatan IT di era pandemi ini. Sekarang kan jualan online marak. Nah, tentu bukan sebuah hambatan dong. Nah, kalau untuk menjaga diri selama anak-anak, guru, karyawan disiplin dengan prokes 5M, insya Allah semua akan mendapatkan perlindungan. Jadi gak usah takut, tetap ikhtiar, tetapi ada doa juga di situ. Kemudian kita atasi dengan program-program yang menjadi terobosan. Tadi sudah visionnya jelas, U-nya, VUCA yang U-nya, yang kedua itu understanding, pemahaman. Jadi harus memahami dong semua lini. Kalau sekarang rencananya A, besok tiba-tiba harus berubah B, itu harus bisa menyikapi itu ya. Kemudian C-nya clarity, kejelasan. Sebenarnya kejelasan program yang harus dilakukan seperti apa itu harus tersosialisasi dengan baik. Nah, syaratnya ada komunikasi. Nah, kemudian yang A, untuk menjawab ambigu kita jawab dengan agility, agile, lincah. Jadi kita harus cepat tanggap menghadapi perubahan-perubahan. Nah, dan growth mindset dibutuhkan di sini. Kalau menghadapi kendala, mengeluh, diam, menunggu, ya kita nggak akan berhasil seperti sekarang. Dan alhamdulillah selama semuanya prokes, disiplin, kita termasuk sekolah yang uji coba pertama PTMT, kemudian disampling yang selama PTMT 1-2 bulan itu di bawah 0,1%, maka kita tetap berjalan. Nah, ada yang misalnya 2-3 anak kok terpapar, ya sudah langsung saja isolasi seperti itu. Tapi proses terus berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kasus yang banyak masalah gitu kan. Alhamdulillah karena apa? SDM-nya disiplin dengan peraturan. Masya Allah. Karena memang dilihat sendiri dari siswanya ada kemajuan Bu. Dari awal 2020 kami masuk angkatannya Nakia sendiri sampai awal tahun 2022 ini memang banyak Bu kemajuan-kemajuan yang kami dapatkan sampai sekarang ini mendekati minggu kedua di di tahun 2022 sudah mau 100% gitu Bu. Alhamdulillah. Nanti kita bertahap masuk 100%. Mulai tanggal 10 ya. Minggu depan doanya nanti kawan-kawan bisa masuk. Karena sudah kangen pasti teman-teman di luar sana untuk bisa merasakan sekolah bareng-bareng seperti waktu-waktu dulu. Iya, meskipun juga kita masih ada kendala karena harus jaga jarak, sehingga terpaksa ada shift, ada sistem blok begitu. Jadi penjadwalannya dibuat blok ganjil genap gitu atau masuk bergantian. Tetap blended, kita tetap masih ada daring, tetapi porsinya berkurang nggak seperti dulu Iya. Anak-anak sudah bisa benar-benar merasakan industri di sekolah.
nggak hanya di rumah. Senang toh? Senang sekali Bu. Tetap jaga prokes ya nak ya. Nggih. Nah, ini karena sudah 2022 Bu. Kemarin alhamdulillah sudah banyak prestasi-prestasi yang dicetak LKS, KKSI. Ibu sendiri jadi Best CEO. Ibu ada harapan-harapan nggak Bu untuk kedepannya nih, untuk SMKPK, SMK Negeri 6 nih? Ya, ini sekolah sedang berusaha setidaknya jangan hanya mempertahankan loh ya. Kalau bisa naik lagi. Nah, kita akan mencoba mengupayakan akan matching grant pemadanan dengan industri. Nah, kalau kemarin fokus kita ada di kuliner, sekarang kita akan beranjak ke perhotelan. Nah, kenapa perhotelan? Karena perhotelan ini magnetnya semua kompetensi yang ada di sekolah kita. Ya, benar. Di satu hotel itu bisa bekerja sama dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Nah, kolaborasi akan kita lakukan untuk menunjang keunggulan-keunggulan sehingga semuanya nanti unggul. Yang unggul itu tidak hanya satu kompetensi, tapi semua jurusan bisa menjadi unggul bersamaan. Nah, kuncinya kita menjalin kerjasama dengan industri semakin intens, semakin erat, baik itu untuk UMKM, industri itu tidak harus besar ya. Kemudian industri perhotelan, kuliner, spa, ya usaha perjalanan wisata, dan kita akan membuka kelas-kelas industri untuk kompetensi yang lain. Nah, kemudian yang tidak kalah penting tentu kita menggarap soft skill anak-anak. Ya, kalau cerdas di kompetensinya, cerdas di pengetahuannya, yang paling utama adalah soft skill. Nah, Nakia tahu ya, sekarang kita punya jalur hijau nih, jalur jalan kaki nih. Nah, kemudian kepedulian lingkungan, kepekaan dengan lingkungan sekitar, pandai membaca simbol-simbol. Jadi target utama dari keunggulan di SMK 6 adalah meningkatkan unggul dari sisi hard skill, soft skill, dan karakter. Nah, itu nanti menyeluruh dan kita matching grant dengan industri. Nah, itu penting banget nih. Sangat penting, nah. Sangat penting. Soft skill itu bahkan malah yang dasar Bu kalau untuk masuk dunia. Itu Nakia tahu. Nah. Kalau untuk sesuatu yang kecil itu kadang-kadang perlu untuk kita pahami Bu, supaya nggak membesar. Jadi nggak hanya cerdas di keterampilan saja, kompetensinya, cerdas di pengetahuannya, matematika boleh 10, bahasa Inggris boleh 10, tetapi soft skill seperti Nakia nih, pinter hanya untuk dirinya sendiri jadi nggak pinter dong. Nah, harus cerdas, mau berbagi, berkolaborasi, bersinergi, itu penting gitu. Supaya kepintaran, kecerdasan atau kemampuan yang kita miliki ini nggak sia-sia saja. Iya, ada nilai manfaat untuk lingkungan dan temannya. Itu udah ada nilai ibadahnya loh di situ. Lebih berkah. Amin. Ini kecerdasan Nakia ini juga nanti harus ditularkan ke kawan-kawan loh ya. Amin. Semoga biar kawan-kawan lagi, supaya podcast juga kita bisa lihat host-host yang lebih fresh lagi nih. Ini Nakia ibu tantang, bisa nggak besok menghadirkan Pak Dirjen, Pak Kepala Dinas, Pak Sekda, atau mungkin tokoh-tokoh nasional. Nah, ini tantangan loh. Amin ya Allah. Semoga nggih Bu. Supaya SMK 6 lebih maju lagi ke depannya. Kita branding dengan menghadirkan narasumber. Siapa tahu Mas Menteri juga bisa hadir di sini. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Gitu ya. Mimpi boleh nak, suatu saat pasti akan bisa kita wujudkan. Harapan nggih Bu, harapan semoga harapan baik ini besok bisa terwujud di waktu-waktu ke depan. Nah, itu semoga udah bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang apa sih SMKPK sebenarnya. Kan pasti dari kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya semasa apel, apa sih SMKPK, apa sih GSWM. Ini pasti sudah lumayan mencerahkan akan kebingungan kita sama tentang SMK Negeri 6 Yogyakarta yang sudah punya sebutan sebagai SMKPK nggih Bu, pusat keunggulan sektor hospitality. Saya punya pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung tentang gimana sih besok aku mau masuk SMA mana, masuk SMK mana. Kayak sudah lihat sendiri SMK 6 ini
saya jujur memang SMK 6 ini banyak sekali keunggulannya dibanding SMK lain, mungkin karena kita sekarang juga sudah menjadi SMK PK. Saya punya pesan buat adik-adik semua di luar sana yang masih bingung, buah duku, buah durian, buah duku, buah semangka, jangan lupa pilih SMK Negeri 6 Yogyakarta. Ayo udah promosi nih. Jangan sampai ketinggalan tentang semua informasi SMK Negeri 6 Yogyakarta, karena SMK Negeri 6 Yogyakarta punya banyak sekali sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, podcastnya saja sudah ada. Dan follow terus, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah, sampai jumpa Yel-yelnya dulu, jangan lupa. Jangan lupa yel-yel kita mulai dari yang mana dulu? SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 6 unggul, cerdas, berkarakter. Yes. GSWM Bu. Boleh. GSWM berubah, berbagi, berkolaborasi, siap berdikari. Terima kasih. See you next time in next podcast. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.